Kalau Muhammad nabi Yalah. terakhir, kenapa nabi yang akan datang malah Nabi Isa? Oke. Ini urusannya apa? Pembahasannya nabi terakhir apa yang datang, Bang? Ada Baik, dua opsi soalnya. baik, 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 baik. Bagus, bagus, bagus. Jadi begini, Bang. Nabi terakhir, kita kita kasih tahu dulu deh apa definisi nabi terakhir. Nabi terakhir adalah nabi yang terakhir diutus oleh, kalau dalam agama kita ngomong bahas agama Islam ya. Nabi terakhir adalah nabi yang terakhir diutus oleh Allah. Setuju? Oke. Setuju? Oke, setuju, setuju, setuju. Setuju. Baik. Nah, sekarang kan Muhammad sudah datang. Setuju? Oke. Oke. Dan dia sudah meninggal. Setuju? Oke, setuju. Oke. Apakah nanti nih Allah akan mengutus lagi seorang nabi untuk datang ke dunia? Mengutus lagi, iya. Mengutus lagi. Siapa itu? Nabi Isa alaihissalam itu yang terakhir. Berarti siapa kalau begitu nabi yang terakhir? Kalau hitungan dari situ Nabi Isa yang terakhir ya yang datang ya. Nah, Nabi Isa. Lalu sebentar. Lalu bagaimana kalian masih berkata bahwasanya Muhammad itu nabi terakhir? Itu Allah udah dijelaskan dalam Al-Qur'an, Nabi Muhammad itu disebut sebagai khatamin nabiyina, nabi terakhir. Nah, Barusan tadi ada sementara bilang Nabi Isa Isa, nabi terakhir. iya, dengerin dulu Abang penjelasannya ya. Silakan. Sementara Nabi Isa itu bukan nabi terakhir, Bang. Maksudnya bukan nabi terakhir itu Nabi Isa bukan nabi baru. Nabi Isa datang untuk Tapi dia meneruskan tapi risalah dia tapi Nabi dia Muhammad. tapi dia diutus untuk terakhir nggak? Terakhir di muka bumi ini. Kalau disebut terakhir iya juga. Cuman Nabi Isa datang Bingung sama kan? Nabi Muhammad. Jadi intinya siapakah nabi yang akan terakhir kali diutus untuk ke dunia? Nabi yang terakhir akan diutus ke dunia itu jelas Nabi Isa. Nabi Isa. Kenapa? Lalu bagaimana Kenapa kamu gak ada katakan bahwa Muhammad nabi terakhir? Karena Nabi Muhammad nggak bisa dibangkitkan itu karena sudah mati, nggak ada orang mati hidup lagi. Kalau Nabi Muhammad masih hidup, Allah akan mengangkat Bukan Nabi, itu, Nabi bukan Isa. itu. Tenang, tenang. Bukan itu. Anda kan mengatakan Muhammad nabi terakhir, setuju? Bukan aku bang, bukan Ya aku. Al-Quran. Allah yang bilang. Oke, Allah mengatakan bahwa Muhammad adalah nabi yang terakhir, betul? Ya, Setelah kata Nabi. Muhammad, Allah tidak akan lagi mengutus seorang nabi, betul? Setelah Nabi, ya, terus Hanya tanya Nabi Allah baru akan ya, mengutus lagi. Nabi baru ya, nggak mengutus Nabi baru ya. Ya, Nggak ada berarti Nabi, nggak ada Nabi baru. berarti nabi yang terakhir diutus oleh Allah siapa lagi nanti? Yang terakhir melawan Dajjal itu Nabi Isa. Berarti yang terakhir adalah nabi. Makanya saya bilang bang, setiap statement di dalam agama Islam itu memang akan menjadi blunder bang, blunder. Orang Islam itu mengatakan bahwa Muhammad itu adalah nabi yang terakhir. Khatamul Anbiya, untuk Oke. para nabi. Artinya setelah Muhammad tidak akan ada lagi nabi. Iya, betul. Oke. Tetapi menurut sebuah hadis akan datang nanti di akhir zaman Dajjal, dan yang akan membunuh dia, akan diutus seorang nabi untuk membunuh dia, itu adalah Nabi Isa. Isa bin Maryam. Nah, pertanyaannya, bagaimana mungkin Muhammad itu nabi terakhir, tetapi nabi yang akan datang itu malah Nabi Isa? Berarti secara logika, berarti yang terakhir adalah Nabi Isa. Karena setelah Nabi Isa nanti tidak akan ada lagi nabi. Nah, silakan. Jadi Nabi Isa itu nanti akan turun di Menara Putih, namanya Masjid di Syam, Suriah, yang mana beliau akan mengikuti ajarannya daripada Nabi Muhammad. Jadi dia akan mengajarkan ajarannya Nabi Muhammad dan mengikuti Islam. Bagaimana ketika dia turun, dia dianjurkan untuk menjadi imam, tapi Isa bin Maryam menolak. Dia
hanya menjadi makmum saja. Dan Isa turun ke muka bumi untuk meluruskan ajaran Nabi Muhammad. Salah satunya Ini jawaban mematahkan apa? salib, Sebentar. mematahkan Salahuddin. salib, membunuh babi dan memusnahkan pajak. Bentar, mematahkan salib, membunuh babi. Dan Pakai apa itu bunuh babinya? Karena ada banyak babi-babi nanti. ya, Ya kan? Bayangin ada ternak babi yang besar di mana dan nanti kata Rasulullah itu begini. sebentar, dia Demi dia Allah, dari dia kalau turun di Arab, ntar babi-babi yang di Australia gimana dia bunuh? Apakah dia pakai senjata pemusnah massal atau bagaimana itu? pakai ini mungkin pakai orsonik. Tapi sebelum ke sana dulu. Ini kita jadi melenceng ini. Kita jadi malah membahas tugas atau kena pelanggaran lagi kan. Senang. Seperti apa ketidakberadaan itu? Otak manusia itu terbatas. Nih, saya tunjukin Tuhanmu. Sebentar, saya tunjukin Tuhanmu. Saya balikin dulu kamera saya, biar kamu saya tunjukin dulu rupa Tuhanmu yang sebenarnya. Ini rupa Tuhanmu nih. Lihat. Udah kau lihat ini? Nih, yang dicium-cium ini apa ini? Mana? Ini. Oh, berarti yang dicium Tuhan berarti bendera merah putih Tuhan gitu. Dasar botol. Mana ada orang cium-cium bendera merah putih? Ngapain? Nggak dipaksa cium-cium bendera merah putih. Ada orang cium bendera putih sambil mengatakan, aku memenuhi panggilanmu, aku memenuhi. Nggak ada. Nih, 17 Agustus gua ciumin tuh bendera merah putih sama gua. Tuhan Sebentar. itu bukan. Apakah kamu mengucapkan sesuatu kami memenuhi panggilanmu? Ada nggak? Kami Apa? memenuhi panggilanmu. Ada kau panggil-panggil ini? Nyium batu nggak ada, ngomong begitu nggak ada. Oke, kau ucapkan labaik Allahumma labaik. Iya, tapi bukan nyium itu ngebaca itu bukan. Oke, Dasar. apa yang dialukan sama orang? Melambaikan tangan ke sini nggak? Yang itu lagi muter-muter tuh. Nggak. Ketika orang melambaikan tangan ke sini, apa yang dia bilang? Apa? Waktu orang-orang naik haji, mereka melambaikan tangan ke arah batu ini, betul? Betul nggak? Mereka melambaikan tangan ke arah batu ini? Itu mah penghormatan. Iya, mereka melambaikan tangan nggak ke arah batu ini? Kayak kita ke bendera merah putih. Bendera merah putih kan kita. Dasar. Ketika orang naik haji, tangannya kan begini. Labaik Allahumma labaik, betul nggak? Iya. Apa artinya? Itu mah penghormatan itu mah. Artinya, penghormat artinya. Itu mah kita hadir di gitu di apa? Ditanya arti. Labaik Allahumma labaik. Bahasa Indonesianya apa itu? Tanya sama Pak Haji. Oke. Abdul Qadar HBT. Silakan Bang, Abang mau nyampaikan apa? Bukan Abdul Qadar, juragan. Oh, Abdul Qahar. Ya, silakan Bang. Abdul Qahar. Silakan Bang. Sehat? Puji Tuhan Bang, sehat Bang. Gimana Bang? Ya, semoga buat Bang Edi sehat selalu. Abang Muslim. Muslim, Bang. Muslim. Muslim itu tidak boleh loh Bang mendoakan kebaikan bagi non Muslim Bang. Kenapa tidak boleh? Karena kata Muhammad, jangankan mendoakan kebaikan Bang, memberi salam pun nggak boleh. Yang dianjurkan itu kalau bertemu dengan orang-orang non Muslim, Nasrani Yahudi, bahkan disuruh mendesaknya ke jalan yang sempit, menghimpit mereka ke tepi jalan. Itulah ajaran agama Islam yang diajarkan Muhammad. Oh gitu ya. Baru tahu dia. Ada Silakan, hadisnya, ada hadisnya ada. Bang, udah bosen Bang orang saya tunjukin hadis itu di sini. Saya belum tahu. Ya pantesan masih Islam. Sip.
Sip, 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 sip. Iya, makanya Bang, alasan Anda masih Terima Islam kasih. itu Bang, karena Anda tidak mengerti ajaran agama Islam. Kalau Oke, oke. kalau Anda mengerti agama Terima Islam, kasih. niscaya Terima Anda akan kasih. meninggalkannya. Oke, naudzubillah min dzalik. Ya, Naudzubillah silakan min Bang. dzalik. Apa yang mau Anda sampaikan, Bang? Saya bukan mau menyampaikan, cuma mau bertanya saja. Apa itu, Bang? Anda sering membahas kalimat bahasa Al-Quran dan Anda sering membahas hadis. Saya mau tanya ya, yang kecil-kecil aja. Alhamdulillah terdiri dari huruf alif, lam, ha, dan em dan dal. Alhamdulillah itu kalimat apa, Bang? Kalimat apa, Bang? Udah bener kan saya bilang kan teman-teman, saya tadinya serius teman-teman mau denger apa. Ternyata ini lagi. Ini yang menjadi, Begini Bang, yang menjadi sesat ini. Ini yang jadi sesat ini. Yang jadi sesat. Punya atau tahu atau membahas Nun, tanwin mati ketemu huruf nun ketemu tanwin, tajwid, aduh. Bukan Allah. Ya Islam KTP itu Bang. Bukan, maksud saya begini, adakah sebuah ajaran dia itu ajarannya Islam tetapi Tuhannya bukan Allah? Ya nggak ada Bang, kalau menurut saya Bang. Semua Islam ya tetap agamanya ya Tuhannya itu Allah Bang. Oke, baik. Jadi menurut Anda, Yesus itu Tuhannya adalah Allah? Iya, Bapak di surga itu Bang. Bapak Jadi di surga Bapak di kan surga itu keterangan adalah kan Allah, seperti ya? itu. Iya, iya Bang. Kalau Bapak di surga itu adalah Allah, ini yang namanya ini kita disebut kita ini Bang, mukulin durian besi. Kalau Anda mengatakan Bapak di surga itu Allah, kenapa? Di dalam Al-Quran dikatakan begini, Maha suci Allah dari mempunyai anak. Hampir-hampir saja langit itu terbelah karena ucapan mereka yang mengatakan bahwa Allah punya anak. Setuju? Iya, setuju Bang. Nah, sementara kalau Anda baca di dalam Alkitab, bahkan Anda tadi mengatakan bahwa di Allah itu adalah bapaknya Yesus. Ini bagaimana kita mau waras Bang kalau kayak gini pengajarannya? Itu kan menurut agama Kristen kan seperti itu. Menyembah Bapak di surga. Bapak di surga kan keterangannya kan Allah gitu. Bang, di mana Bang Bapak di surga itu keterangannya adalah Allah? Saya melihat diskusi yang kemarin-kemarin Bang Edi sama Bang Yusuf PI dengan yang lain-lain kan seperti itu Bang. Ya, memang banyak muridnya Rudi Yohanes, teman-teman. Nah, begini Bang, Allah dengan Bapa di surga itu nggak sama Bang. Tidak sama. Karena apa? Karena dijelasin Bang keduanya, Edi, tolong dijelasin. karena keduanya itu pengajarannya berbeda. Kalau Allah itu dia menjanjikan perempuan-perempuan yang susunya besar kepada kalian. Betul atau tidak? Enggak Bang. Ya, makanya saya bilang Anda ini tidak percaya isi Al-Quran. Udah gini saja Bang, kalau Abang udah nggak percaya isi Al-Quran,
menjadi Kristen saja, Bang. Karena Anda sudah mengatakan itu bahwa Bapa di surga itu adalah Allah. Jadi ini makanya saya bilang teman-teman, ya berat begitu. Karena apa? Karena memang banyak orang-orang Islam yang seperti dia ini, teman-teman. Hanya mengimani saja begitu. Tolong dikasih penjelasan Bang Edi supaya saya bisa gimana ya, meyakinkan bahwa agama Islam itu salah dan agama Kristen itu benar, Bang. Tolong diperjelas, Bang. Penjelasan. Kita lihat, Bang, dari pembawanya, Bang. Lihat dari siapa yang bawa. Setujukah Anda bahwa Islam yang Anda kenal ini diperkenalkan oleh seorang manusia yang bernama Muhammad? Iya, setuju, Bang. Nah, lihat karakternya Muhammad. Untuk melihat karakternya Muhammad, Anda perlu baca buku siapa? Buku yang dibuat oleh orang Islam itu sendiri. Bukan bukunya orang Kristen, bukan bukunya orang Hindu, setuju? Ya, setuju. Nah, di bukunya orang Islam, sosok Muhammad digambarkan seperti apa? Apa enggak hal-hal yang jelek-jelek? Contoh, dia menikahi anak di bawah umur. Dia umur 55 menikahi anak umur 6 tahun. Terus dia menyuruh meminum air kencing hewan. Terus dia terkena sihir. Terus dia mencoba ingin bunuh diri beberapa kali. Terus dia menyuruh perempuan menyusui pria lain. Terus dia melakukan yang namanya penjarahan, mengambil harta rampasan, gonimah dan lain sebagainya. Nah, Anda bandingkan dengan sosok Yesus. Kristen yang sekarang dianut oleh orang-orang Kristen, yaitu saya, dibawa oleh seseorang yang bernama Yesus. Nah, coba Bang, tunjukkan satu perbuatan Yesus yang tercela. Gak ada. Nah, jadi dari situ Bang kita, gimana? Perbuatan itu yang artinya salib itu bekerja sama dengan iblis itu, Bang. Tolong dijelasin, Bang. Keganjilan saya itu seperti itulah. Kenapa kok seperti itu gitu loh, kok Kristen itu loh, Bang. Itu aja kalau Anda menyampaikan kebenaran, lalu karena kebenaran yang Anda sampaikan itu Anda dianiaya, lalu Anda meninggal karena dianiaya karena menyampaikan kebenaran, menurut Anda meninggal secara mulia atau tidak? Secara mulia. Oke. Lalu yang menganiaya Anda itu menurut Anda setan atau apa? Setan, Bang. Begitu juga Bang dengan yang terjadi dalam penyaliban itu, Bang. Yesus mengajarkan kebenaran, mengajarkan hal yang benar, yang hak dia ajarkan. Tetapi karena pengajaran yang hak tersebut menyinggung para ulama, menyinggung alim ulama Yahudi, menggerus pekerjaan mereka. Jadi begini Bang ya, jadi sejak zaman dahulu Bang, banyak ulama-ulama itu berbisnis agama. Entah itu Islam, entah itu Yahudi, entah itu Kristen, banyak menjadikan agama sebagai ajang bisnis. Begitu juga dalam agama Yahudi. Makanya Yesus ketika memberitakan kebenaran itu, sering sekali kata-katanya itu menyakiti alim ulama Yahudi. Bahkan Yesus mengatakan bahwa mereka itu seperti kubur. Kubur itu di luar bagus Bang, di keramik, dicat yang bagus. Tetapi isinya di dalam apa? Isinya di dalam adalah bangkai, belatung, tulang belulang. Itu sama seperti kehidupan agama ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka senang memakai sorban yang besar-besar. Mereka senang doa panjang-panjang di pinggir jalan. Tetapi hati mereka busuk. Tuhan Yesus menyampaikan kebenaran. Ketika kebenaran itu disampaikan, mereka tidak senang.
Dan itulah yang membuat mereka, kata-kata yang terakhir adalah ketika Yesus mengklaim sebagai Mesias, anak Allah. Itu yang membuat mereka kepanasan. Akhirnya mereka membunuh dia dengan cara menyalibkannya. Makanya pembunuhan, penyaliban itu, keinginan untuk membunuh atau menyalib itu datangnya memang dari si jahat, dari orang-orang yang tidak suka dengan Yesus. Tetapi bagaimanapun mereka berusaha, bagaimanapun mereka ingin supaya lenyap Injil, lenyap Yesus, tidak bisa. Pada hari yang ketiga, Bapa di surga yang mengutus Yesus membangkitkan dia dari antara orang mati. Nah, makanya Bang, dikatakan Yesus itu dia, kalau dalam bahasa Islamnya Bang, dia itu syahid. Dia menjadi seorang martir. Nah, oleh karena kesalehannya itu Bang, oleh karena kesalehan, ketaatan, kesetiaannya sampai mati itu, maka Bapa di surga mengaruniakan kepadanya itu nama di atas segala nama. Karena dialah satu-satunya manusia yang sempurna. Dialah satu-satunya yang tidak melakukan cacat celah. Makanya kepada dia diberikan seluruh bangsa-bangsa. Seperti itu Bang. Itu ajaran Kristen Bang. Nah kita disuruh ngikutin Yesus. Harus kita jadikan Yesus ini sebagai suri tauladan kita. Sebagai junjungan kita. Begitu Bang. Gitu Bang ya. Iya. Nah, sekarang Anda sebagai Muslim, sebenarnya iman kita itu kan sama, Bang. Anda disuruh meneladani Muhammad kan? Anda disuruh mencontoh Muhammad kan? Betul nggak? Betul. Masalahnya ketika Anda mencontoh Muhammad, apakah Anda melakukan perbuatan-perbuatan yang baik? Ya baik Bang. Contoh nih, yang dicontohkan oleh Muhammad Bang. Kalau kamu ketemu orang non-muslim, orang Yahudi dan Nasrani, jangan kamu tegur, jangan kamu sapa. Harus kamu desak dia ke jalan yang sempit. Dan bedakan dengan apa yang diajarkan oleh Yesus Bang. Tuhan Yesus mengajarkan apa? Bahkan seorang yang menganiaya kamu, bahkan orang yang membenci kamu, kamu harus balas dengan kebaikan. Karena kalau kamu hanya mengasihi orang yang mengasihi kamu, pahamu apa? Apa lebihnya? Kan imbang, impas. Dia mengasihi saya, maka saya mengasihi dia. Artinya impas. Begitu Bang. Makanya ajaran Yesus dengan ajaran Muhammad itu berbeda. Nah inilah yang saya beritakan kepada Anda. Nah Abang kena peringatan lagi. Kenapa sih kok kena peringatan terus ini? Ada apa ini teman-teman? Nggak ada apa-apa Bang. Abang kena peringatan kelihatan di situ? Aku juga gak ngerokok ya. Kelihatan nggak di situ kena peringatan? Iya. Aku padahal juga gak ngerokok, gak apa kok. Aman kok. Oke lah Bang ya, jadi intinya yang mau saya katakan kepada Anda Bang, cobalah ya mulai sekarang Anda melakukan perbandingan seperti itu. Anda bandingkan, kemudian Anda renung-renungi, Anda resap-resapi Bang. Ya. Iya Bang. Semoga, ya, Bang. semoga Anda mulai mengambil langkah seperti itu ya. Iya Bang. Oke Bang ya, terima kasih ya Bang ya. Saya turunkan ya Bang ya karena peringatan ya Bang ya.